Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah, kita sudah membahas ada banyak macamnya, ada banyak variasi berkaitan dengan makna dua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Memang itulah kalimat yang menjadi simbolnya orang Islam itu ya. Hidup zaman kapan saja, situasinya bagaimana saja ya. Profesinya apa saja, tingkat pendidikannya sampai di mana, itu dasar hidupnya adalah dua kalimat syahadat itu. Ya, jadi Nabi pernah ngotot ya, ngotot itu mempertahankan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Ceritanya begini sebelum masuk di materi itu ya. Sebenarnya tidak saya angan-angan, tapi karena sudah kadung ngomong begitu ya, saya selipkan cerita itu ya. Kira-kira durasinya 1,5 menit sampai 2 menit itu. Kalau jenengan sanggup mendengarkan ya saya teruskan ceritanya, kalau enggak ya enggak. Gimana Pak? Nah, ya sudah. Ceritanya begini, nanti bisa diceritakan orang lain gitu ya. Di surat Shad itu ayat 5 dan 6 itu sudah seringkali saya singgung-singgung ya. Itu bahasa Indonesianya begini terjemahnya. Mengapa Muhammad itu menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan cuma satu? Itu sangat mengherankan ya. Terus yang berikutnya, maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki Muhammad. Nah begitu. Surat apa tadi Pak? Shad ayat 5 dan 6. Ya, ini mungkin kita sudah mendengarkan lebih dari 3-4 kali itu ya. Tapi tidak apa-apa, namanya pengajian itu diulangi berkali-kali. Mudah-mudahan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kalau pakai bahasa Quran, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Jadi memang betul kehadiran Nabi itu menghapus banyak Tuhan itu. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan itu. Semuanya nggak boleh. Illallah, kecuali Allah. Nabi. Ya. Kemudian yang keenam tadi, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki Muhammad. Jadi marah-marah begitu. Nah, rasanya saya dan kita semuanya tidak paham pergi dari mana. Maka pergilah para pemimpin itu. Nah ini perlu cerita. Pergi dari mana Pak? Ya, untung belum tahu, makanya diceritakan nih. Ceritanya gini Pak, ya, mudah-mudahan kita tidak ngantuk ya. Ketika dakwanya Nabi Muhammad itu berkembang ke sana kemari periode Mekah ya, banyak orang yang mengikuti Nabi itu ya. Tiba-tiba pamannya Nabi itu didatangi orang kafir, jumlahnya 10. Nah, ini kan tokoh-tokoh dah. Maka tadi saya katakan pergilah para pemimpin tadi. Tokoh-tokoh Quraisy itu datang ke rumahnya Abu Thalib. Ini saya sudah pernah cerita di sini itu kan.
Sudah Pak ya? Ya tapi manusia itu kan tempatnya salah dan lupa kan. Ya. Datang Pak ke rumahnya Abu Thalib, lewat Abu Thalib itu maksudnya supaya Nabi Muhammad tidak boleh berdakwah. Kalau pakai bahasa kita, Abu Thalib ini ponakan sampean itu mencaci maki kita. Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini enggak boleh gitu. Sekarang di mana ponakan sampean itu? Datangkan ke sini. Ditantang. Nabi Muhammad dicari mau didatangkan begitu. Kalau pakai bahasa aslinya, ya Abu Thalib, inna ibna akhika yashtumu alihatana wa yaqulu wa yaqulu wa yaf'alu wa yaf'alu falawla ba'atha ilaihi fanahaitahu. Rame begitu Pak, emosi ini ya, emosi. Ya. Akhirnya dicari Nabi Muhammad. Ya didatangkan di situ. Jadi di rumahnya Abu Thalib itu ada Abu Thalib, ada 10 orang kafir, Nabi didatangkan di situ. Manut Nabi. Itu pernah dialami betul itu Pak. Dunia belum gebiar kayak begini, komunikasi nggak kayak begini. Terus Abu Thalib ini tanya sama ponakannya itu tadi. Kalau pakai bahasa kita, wahai ponakanku, ini mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Bener nggak kamu itu mencaci maki Tuhan mereka ini nggak boleh itu, bener nggak itu? Wa takallama katsiran. Ini Abu Thalib bicara banyak sekali, Nabi Muhammad mendengarkan saja. Ini apa pamannya ini? Kalau pakai bahasa sekarang itu ya. Ya. Nah, kalau pakai bahasa aslinya, ya bena akhi ma liqaumika yashkunaka tashtumu alihatahum wa taqulu wa taqulu wa taf'alu wa taf'alu. Dengarkan aja. Baru Nabi jawab. Ini kan saya tadi menyampaikan tidak sampai 2 menit. Jawabannya Nabi ini loh Pak, yang jenengan pedoman ini sampai sekarang. Mempertahankan kalimat tauhid itu. Nabi jawabnya begini. Ya ammi, apa? Paman, nah itu dikira gitu, Inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Tegas begitu Pak. Gini loh ya kalau pakai bahasa kita Pak ya. Saya ini kepengin orang-orang Arab ini Paman, itu agamanya berdasarkan satu kalimat. Ini uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Saya kepingin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Ini uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Tadayyana bihal Arab wa tudhi ilaihimul ajam al-jizya. Nanti Paman, orang Arab dan yang bukan Arab. Nah, coba Pak, itu sekian ribu tahun yang lalu ya. Gelap gulita ya, belum ada apa-apa ya. Nanti Paman, orang Arab dan yang bukan Arab agamanya berdasarkan satu kalimat itu. Nah, Masya Allah ya. Ada yang salah paham. Orang kafir tadi 10 tadi. Ma hiya wa abika ya Muhammad. Enggak memanggil ya Rasulullah. Enggak percaya kalau ini Nabi kok. Ya. Ma hiya wa abika ya Muhammad. Apa satu kalimat itu? Rotok sengol gitu bahasanya apa nggak enak. Melestarikan agama nenek moyangmu dah. Loh, digitukan Pak nabinya jenengan itu. Lah, bukan. Yang saya maksudkan la ilaha illallah. Nah, terus 10 orang ini marah-marah, berdiri. Faqamu fazi'ina, kemudian 10 orang tadi berdiri marah-marah, meninggalkan rumahnya siapa tadi Pak? Abu Thalib. Ini pamannya Abu Thalib itu. Peristiwa yang terjadi di rumahnya Abu Thalib sekian ribu tahun yang lalu diabadikan di Quran surat Shad ayat 5 dan berapa tadi? Nah, mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Ya, ini memang yang sangat mengherankan. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah kamu menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki Muhammad. Jadi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai tantangan kepada kalimat tauhid kepada Rasulullah. Tapi sikapnya Rasulullah apa? Tetap mempertahankan walaupun ditekan-tekan kayak begitu. Nah, maksud saya,
Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga, saya dan keluarga kita semuanya diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok begitu? Nanti kita ketemu di dalam kitab yang lain kira-kira 3 tahun yang akan datang atau 4 tahun yang datang, kalau diurut ngajinya ini ada judulnya A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid, termasuk peristiwa yang terjadi di rumahnya siapa tadi Pak? Abu Thalib. Jadi Nabi itu mempertahankan itu karena tahu maknanya, variasinya banyak, dan yakin betul bahwa kalimat tauhid ini dasar daripada kehidupan kita. Makanya di mana-mana saya matur, jangan dilafalkan saja beramai-ramai orang sak masjid. Kalau cuma dilafalkan tok mulai dari umur 25 sampai 75 ya cuma begitu tok, sekian puluh tahun itu. Tapi kalau di breakdown, diurai maknanya satu-satu seperti yang sudah kita telusuri ini, nanti kita ketemu artinya satu-satu. Oh begini, oh begini. Nah ini sekarang ini salah satunya yang saya mau terangkan ini. Sampai jam? Ya sampai selesai nanti Pak ya. Ya sampai selesai. Apa yang akan diterangkan? Sederhana Pak, jenengan sudah mengamalkan itu, tapi keilmuannya supaya paham, itu loh maksudnya. Judulnya la yuqalu assalamu ala Allah fa inna Allaha huwas salam. Enteng Pak, jangan mengatakan kepada Allah assalamu ala Allah, itu enggak boleh. Yang ada assalamu alaikum. Ada Pak begitu Pak? Assalamu alaikum. Biasanya jangan teruskan warahmatullahi. Tapi kalau assalamu ala Allah enggak boleh. Kan sederhana itu Pak. Nah sekarang saya sebutkan, ternyata kalimat assalamu ya, kalimat assalamu itu maknanya bervariasi. Bervariasi. Ini makanya kalau saya tidak buka kitab, panjenengan tidak buka kitab itu tidak tahu. Assalam tok itu loh, maknanya itu macam-macam. Lalu kita harus bersikap kayak itu tadi, sesuai dengan makna itu tadi. Nah, satu maknanya, cuma 3 kok Pak. Ya, kalau 35 menit kan cuma 15 menit ya. Satu, assalam itu maknanya adalah at-tahiyyah, penghormatan. Jadi kalau pas kita ini duduk, ada orang yang datang menyampaikan assalamualaikum. Nah, assalam itu maknanya at-tahiyyah, penghormatan. Jadi panjenengan yang duduk di situ diberi kehormatan dengan didoakan kepada Allah semoga diberikan oleh Allah keselamatan. Itu salah satu maknanya at-tahiyyat itu adalah assalam. Assalam tadi maknanya adalah salah satunya itu apa? Penghormatan. Makanya di Islam itu ada keterangan begini dalam hadis sahih itu ya. Liyusallimus shaghir 'alal kabir. Supaya kalau papasan yang muda ini menyampaikan salam dulu kepada yang apa? Yang sepuh. Ini kan dihormati. Jadi kalau ada orang salam kepada kita, itu ketahuilah bahwa kita ini dihormati sama orang itu. Makanya kalau dihormati orang itu, jawablah yang lebih sempurna. Beri kehormatan orang itu jauh lebih banyak. Misalkan Pak, ya, assalamualaikum. Ini sudah sah nggak? Anak muda tadi ketemu bapak yang sudah sepuh tadi, liyusallimus shaghir 'alal kabir. Supaya yang muda menyampaikan kepada yang sepuh salam. Misalkan yang muda menyampaikan assalamualaikum, nah begitu. Ini kalau mau sempurna jawabnya gimana Pak? Bapak yang sepuh tadi, waalaikumsalam. Nah, beri penghormatan yang jauh lebih baik, yang lebih sempurna. Maka di hadis tadi disebutkan liyusallimus shaghiru 'alal kabir. Ini etikanya Pak. Nabi itu ngatur, mbok sing enom dhisik menyampaikan salam kepada yang apa? Sepuh. Tapi kalau sing enom diam aja Pak, gimana? Papasan gini padha liwati tok meneng-menengan. Lho Mas, ya katanya sepuh, saya kok ndak salam. Ya.
Itu katanya Pak Ustadz yang muda dulu. Ya nggak apa-apa Pak, kalau Bapak dulu kan juga nggak apa-apa sih. Jangan begitu Pak, supaya ngerti gitu loh ya. Oh, mestinya yang muda dulu. Makanya dihormati yang sepuh itu. Ya. Kemudian wal maru 'alal qa'id. Orang yang berjalan menyampaikan salam kepada, kebetulan kalau ada yang apa, sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang banyak menyampaikan kepada yang sedikit menyampaikan kepada jumlahnya juga apa? Banyak. Ini 2 orang lewat, ini 10 orang. Kalau menurut hadis itu yang harus menyampaikan salam yang mana? 2. Lu diatur begitu itu Pak. Makanya tadi salam itu maknanya itu tadi, ya, at-tahiyyah, penghormatan, dihormati tadi. Yang muda pada yang tua, yang berjalan kepada yang sedang duduk, yang jumlahnya sedikit kepada yang jumlahnya banyak, ya. Nah begitu. Warraqibu 'alal masyi, yang naik kendaraan, ya, kepada yang apa? Berjalan. Wes, apa namanya? Itu diatur etikanya di dalam Islam. Tapi yang kita ambil adalah makna dari kalimat apa tadi? Assalamu. Ternyata sudah ketemu satu di antara maknanya assalamu itu adalah apa tadi? At-tahiyyat, penghormatan. Jadi orang menyampaikan salam itu dihormati. Ya, saya panjenengan kalau ada orang menyampaikan salam itu menghormati kepada kita, maka kita juga menghormati lebih baik dari itu. Ya, karena perintahnya Rasulullah kata ada orang yang menghormati kamu, berikanlah penghormatan lebih daripada yang apa namanya orang itu memberikan kepada kita. Nah, ini saya selipkan sedikit. Kalau orang kerja di rumah sakit, ya, itu kalau ada orang datang ke rumah sakit, pulang membawa apa? Walaupun jenengan tidak di rumah sakit, ya. Sekarang saya tanya, orang datang ke rumah sakit, pulang bawa apa? Satu, dijawab sembarang nggak apa-apa Pak. Obat. Iya kalau beli obat. Kalau tidak, resep. Iya kalau periksa sama Pak Dokter. Kalau enggak, halo? 3, kesembuhan. Iya kalau sembuh. Kalau mati, ada nggak orang datang ke rumah sakit mati Pak? Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Satu tok Bu. Ya, saya karena sering berkali-kali diminta itu ngaji di rumah sakit itu. Ada Pak Dokter, ada perawat, bidan, karyawan dan sebagainya. Sampean ini kerja tim, yang dijual itu bukan benda, bukan barang, tapi apa? Jasa. Orang rumah sakit pulang bawa apa? Jawabnya macam-macam. Tapi menurut saya, berdasarkan yang ditelusuri di kitab-kitab itu satu, apa? Bawa kesan. Bawa apa Pak? Saya tadi dilayani gimana ya? Bawa kesan. Ketika dilayani dengan sebaik-baiknya, ya, pulang bawa kesan. Waduh, tadi bagus ya security-nya ya. Baru masuk aja sudah ditunjukkan parkirnya di sini, kalau mau ke toilet sana, kalau itu yang umum, ini yang khusus untuk pasien dan sebagainya. Perawatnya juga akrab sekali. Dilayani dengan baik. Lalu kesan ini dibawa apa? Pulang. Jadi kalau ke rumah sakit pulang bawa, jangan bawa sehat Pak. Iya kalau sehat. Ya. Bawa kwitansi. Iya kalau apa? Bayar. Ternyata itu juga dari Islam. Nabi memberitahukan bahwa menyampaikan, maka hormatilah orang itu lebih baik, lebih banyak daripada apa namanya kamu diberikan oleh orang itu. Ya. Jadi kalau ada pasien minta, Mbak minta air 1 gelas, lalu diberi 1 botol begini, itu lebih bagus kan, lebih ya. Mbak minta airnya 1 gelas, lalu diberi setengah gelas, ya. Cek pelite kan begitu ya. Maka berikanlah orang itu sesuai apa, lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar daripada apa permintaannya itu. Dari sisi pelayanannya itu begitu, ya. Nah begitu.
Kalau saya melayani orang standarnya itu misalkan, Mas, toiletnya mana? Situ Pak ya, di pojok itu, terus belok kanan kira-kira 3 meter dari situ. Itu sudah cukup. Tapi akan lebih bagus, sini Pak, saya tunjukkan Pak, diantarkan sampai sana di pertigaan, lalu ini Pak, sebentar saya ceknya dulu, ada airnya nggak, ada sabunnya nggak, ada ininya. Nah sudah semuanya, monggo. Lebih bagus yang mana? Yang dua itu tadi. Ternyata itu gurunya ya Nabi ini Pak. Wes, itu selingan. Yang kedua, saya ulangi, assalam tadi ada maknanya berapa Bu? 3. Satu tadi apa? Tahiyat, penghormatan. Yang kedua? Oh belum. Coba. Yang kedua itu salamatum minan naqs wal afat. Nah ini Pak, selamat dari kekurangan dan kesalahan. Ayo saya tanya, siapa di dunia ini yang hidupnya selamat dari kekurangan dan kesalahan? Jawabannya Nabi, nggak ada. Bukan kepala negara ini, bukan kepala negara itu, bukan raja ini, bukan raja itu, bukan wali ini, bukan wali itu, tapi satu-satunya yang orang itu lepas dari kesalahan dan kekurangan. Mengapa? Kalau dia ada yang salah langsung ditegur. Siapa Pak? Jawabannya Nabi. Lah kalimat assalam itu tadi maknanya salamatun minan naqs wal afat, ya, selamat dari kesalahan dan kekurangan dalam hal menyampaikan agama. Nabi itu sudah sempurna, selamat, tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang. Maksud saya, kalimat itu panjenengan ucapkan di mana? Assalam itu yang maknanya bahwa Nabi itu adalah apa? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang di dalam hal menyampaikan agama. Diucapkan di mana? Assalam itu. Kalau tadi sudah assalam, tadi ketemu orang assalamualaikum, orang masuk assalamualaikum, orang memulai pidato assalamualaikum, maknanya memberi penghormatan. Nah yang kedua khusus untuk Nabi, bahwa Nabi itu tidak ada kesalahan dan kekurangan. Lalu panjenengan dan saya setiap kali mengucapkan salam itu untuk Nabi, yang maksudnya tidak ada salah, tidak ada kurang. Jawabannya gampang. Jenengan sholat setiap hari, tiap malam berapa rakaat? Duh, ini 17 kan sholat wajib tok Pak. Ya, yang wajib berapa? Oh, orang Islam itu lebih dari 30 kali Pak ya. Sholat sunnah-sunnah itu macam-macam. Wes, daripada terlalu lama bertele-tele. Itu kita ucapkan ketika kita duduk at-tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan, terus ya, nah itu assalamu alayka, ya, itu dalam pelajaran kita di masyarakat sering diterjemahkan salam, kebaikan, keselamatan buat engkau. Tapi kalau menurut tauhid yang saya baca di kitab itu, bukan itu maknanya. Assalamu alaika, itu maksudnya Nabi, engkau ini tidak ada salah, tidak ada kurang di dalam hal menyampaikan semua ajaran apa? Agama. Berarti ketika Rasulullah wafat itu sudah sempurna apa belum Pak agama Pak? Halo? Sudah. Ada ayat baru lagi turun Pak? Oh ya nggak ada. Ada hadis baru lagi? Tidak ada. Coba saya cek panjenengan. Bukan saya tes tapi saya cek ya. Beti itu Pak ya. Beda-beda tipis. Dalam sikap yang bagaimana Nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo jenengan yang mikir, saya yang minum. Jawabannya saya ulangi, dalam sikap dan situasi yang bagaimana Nabi itu ditegur oleh Allah, pakai ayat tegurnya, sehingga sampai sekarang panjenengan itu kalau at-tahiyat mengatakan itu tadi,
Nabi, engkau ini nggak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Satu, apa Bu? Nah, itu dia. Ketika Nabi bercengkrama itu apa namanya, ngelobi, pakai bahasa populernya itu ya. Tokoh-tokoh kafir Quraisy didatangi Rasulullah ke rumahnya tokoh Quraisy. Tiba-tiba ada orang buta, mau ikut nimbrung bicara. Lah secara teori, daripada saya menggait orang buta, lebih baik tokoh-tokoh ini yang saya dahulukan supaya masuk Islam, karena ini berpengaruh daripada orang yang buta. Mohon maaf itu ya. Ini realitasnya pernah terjadi begitu. Nggak direken sama Nabi. Ya manusiawi juga menurut saya itu ya. Tapi pikirannya kalau tokoh-tokoh ini masuk Islam, nanti anak buahnya ikut semuanya. Nah ini kan enggak. Makanya ditiru oleh para pelobi sekarang itu begitu, tokohnya didahulukan. Nah, tiba-tiba nggak direken, ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika datang kepada kamu orang yang buta, tapi nggak kamu reken, kamu bermuka masam dan kamu berpaling. Padahal orang ini lebih baik daripada tokoh-tokoh ini. Nah, jadi nggak ada salahnya dan nggak ada kurangnya. Ketika ada salahnya dan ada kurangnya ditegur sama Allah. Dua Bu, yang kedua apa? Dua saja yang kita ketahui. Lalu ditegur sama Allah itu. Apa Pak? Apa tadi? Ya wis terserah itu ya. Jadi boleh Pak. Tapi yang kedua begini, ya ayatnya begini. Ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Nabi kan yang ditegur. Lima tuharrimu ma akhallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Nabi, ngapain kamu itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Hanya sekedar mencari ridho istrimu saja. Ayo, peristiwa apa itu Pak? Peristiwa Rasulullah minum apa? Madu. Madu yang mana Pak? Ya madu yang di tangan kananmu itu. Kalau yang tangan kiri ya Pak? Pak tahu ya, belum tentu. Enggak terlalu tegang Pak. Jadi Rasulullah itu Bu, saya ngunjuk madu dari istri yang satu. Ini nggak berlaku buat panjangan Pak, karena nggak pindah-pindah kan? Ngerti maksudnya? Rasulullah pindah ke istri yang lain. Nah, ini kan nggak berlaku buat panjenengan toh. Yang kedua ini tahu mulutnya Rasulullah itu berbau madu, dia nggak senang, protes, cemburu terhadap yang ini tadi. Lalu Nabi bersikeras, ya sudah kalau begitu saya nggak minum madu, haram buat saya madu. Padahal madu itu apa? Halal. Lalu ditegur pakai ayat itu tadi. Ya ayyuhan nabiyyu wahai nabi lima tuharrimu ma akhallallahu lak. Ngapain kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardhata azwajik. Hanya semata-mata ingin ridho istrimu saja. Jadi setiap langkah, setiap ucapan, setiap perbuatan kalau kaitannya dengan agama ditegur kalau salah sama Allah. Oh, kalau begitu sampai Rasulullah wafat sudah sempurna Pak agama ini. Jawabannya iya. Makanya jenengan itu mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu maksudnya salamatun minan naqs wal afat. Engkau ini nabi, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Makanya Pak, ya mohon maaf kalau ada yang berbeda. Saya selalu menerangkan kalau masalah agama, akidah dan ibadah jangan nambah-nambahi. Ngerti maksudnya Pak? Halo? Jangan apa? Nah kalau nambah itu menurut akal, di intervensi akal itu kan nanti kiranya itu sudah seolah-olah Nabi ini sudah gak sempurna, tidak sempurna lagi, gitu loh. Maka akidah dan ibadah itu karakteristiknya dua. Ini kata berdele-dele tapi supaya paham ya. Saya ulangi, karakteristiknya berkaitan dengan akidah dan ibadah itu dua. Satu ta'abudi, dua ya tawakuf. Ta'abudi itu mengikuti yang diajarkan Nabi. Kenapa Mas kau mesti mencium Hajar Aswad? Enggak, ajarannya Nabi gitu. Kenapa tahiyatnya kau pakai begini?
isyaratnya itu kok pakai ini yang telunjuk, kok tidak jempol. Kalau dalam konteks kita ini di negara kita Republik Indonesia Nusantara itu lebih afdal kalau memberikan isyarat kan jempol, betul Pak ya? Boleh nggak diganti ini? Nggak boleh, ya. Itu namanya ta'abudi, mengikuti Nabi saja. Lalu tauqif, berhenti, tidak ada pengembangan. Itu kenapa zaman Nabi itu kok lempar jumrohnya pakai 7 kerikil, pancet aja zaman dulu sampai zaman sekarang. Boleh dirubah Pak? Itu caranya orang sholat itu, mbak sekarang dirubah, ada sholat model Pak. Tidak boleh. Kalau itu akidah dan ibadah jangan intervensi pakai akal. Jangan pakai ilmu, pakai hadis, pakai dalil dari Nabi. Ya, karena Rasul itu tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang di dalam hal menyampaikan apa? Agama. Coba saya selipkan sedikit, 1 poin aja sebelum dilanjut. Subuh-subuh begini Pak ya. Dulu itu masjidnya kayak begini apa enggak ya? Zaman Nabi itu loh. Enggak toh? Nah, ada cerita di dalam hadis yang cerita itu Zaid bin Khalid. Hadisnya begini, semoga saya tidak salah menukil ya. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah ala athari sama'in kanat min al-laili. Kata Khalid ya, Zaid bin Khalid, saya pernah sholat subuh bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain itu di Hudaybiyah yang tadi malam itu turun hujan. Saya pernah sudah sebutkan di sini itu Pak ya. Jadi kalau malamnya hujan, yang masjidnya kalau tidak begini waktu itu, pagi-pagi masih ada nggak bekas-bekas hujan? Falamman sarafa minas salat, ketika selesai salat, aqbala 'alan nas, Rasulullah menghadap kepada para jamaahnya, para sahabat. Tsumma qala, kemudian Rasulullah tanya kepada para sahabat yang ikut salat saat itu. Pertanyaannya begini, hal tadruna madza qala rabbukum? Sampean tahu dah pagi hari ini Allah itu dawuh apa? Loh, karena yang ditanyakan itu adalah Allah dawuh apa, ini agama. Beda dengan kalau andai kata Rasulullah tanya gini, sampean tadi ke sini naik sepeda atau jalan kaki? Kalau itu kira-kira dijawab enggak? Tapi begitu tanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Sampean tahu pagi hari ini Allah itu dawuh apa? Sahabat yang sekian banyaknya tadi Pak, gandeng-gandeng sama Rasulullah setiap saat, bahkan disebut di dalam Al-Quran masuk surga, itu ditanya oleh Rasulullah, dikembalikan lagi kepada Nabi dengan lafal apa? Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini maksudnya kalau dianalisa, sahabat aja yang tadi saya katakan gandeng-gandeng sama Rasulullah, tidak satu pun yang keluar dari lisannya para sahabat berani mendahului Nabi. Ngerti maksud saya Pak? Halo? Ini kalau nggak ngerti nggak bisa dilanjutkan loh Pak. Ya, betul. Sehingga maksud saya orang 2021 dan seterusnya, maka jangan gini, ini tidak ada zaman Nabi. Tapi nggak apa-apa. Loh, jangan. Kalau urusan akidah dan agama, ibadah, jangan mendahului siapa? Nabi itu sudah sempurna nggak Pak? Maka panjenengan melafalkan assalamu alaika. Nabi, engkau ini sudah sempurna, tidak ada yang salah, tidak ada yang apa? Kurang. Loh, begitu loh Pak, maksudnya itu. Ya, kelihatannya masalah kecil sepele, assalamu saja. Tapi maknanya sampai di situ. 1 poin lagi, saya beri contoh bahwa sahabat itu tidak berani mendahului Nabi, ya, karena Nabinya sudah sempurna, tidak ada yang salah, nggak ada yang kurang. Tadi saya sebutkan kalau salah ditegur sama Allah. Nah, ini saya beri contoh 1 lagi. Tapi ini sampai akhir nggak contoh terus, Pak. Contoh yang kedua, sore hari Nabi bilang gini, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu wa huwa rasuluhu. Besok pagi ya, salah seorang di antara Anda semuanya ini saya tunjuk untuk saya beri bendera ini. Ini bendera la ilaha illallah. Ya, maka bendera la ilaha itu benderanya Nabi, Pak.
Bukan HTI, indah, Nabi itu. Ya, makanya saya mohon maaf kalau ada yang berbeda. Tapi menurut saya itu, jadi bendera la ilaha illallah, bendera tauhid itu tidak ada larangan, Pak. Halo? Kok kelihatannya nggak percaya? Tidak ada larangan. Yang ada larangan itu organisasi tertentu yang kebetulan simbolnya pakai apa? Nah, la ilaha illallahnya sendiri nggak ada larangan. Nah, kalau ada larangan kan nggak boleh dilafalkan, nggak boleh ditulis di tembok, nggak boleh ditulis di kaca, nggak boleh ditulis di apa namanya di mobil. Kalau ada larangan, nggak ada. Ya, Jaksa Agung nggak melarang, boleh, dan bukan pikiran terlarang itu, ya, bukan keyakinan terlarang. Ya, saya balik ini. La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu wa huwa rasuluhu. Besok bendera ini saya serahkan kepada seseorang yang seseorang itu cinta sama Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga cinta sama seseorang itu. Enggak disebut nama, Pak. Nah, nun sewu, kalau panjenengan itu guru di kelas atau Pak dosen, Bu dosen, caranya berkomunikasi kepada siswa dan mahasiswa. Kalau mau menunjuk salah seorang di antara mereka atau supaya terlibat semuanya, jangan disebut nama dulu. Kalau disebut nama dulu, maka yang mikir cuma satu orang itu. Ya. Ya, jadi orangnya dulu ditunjuk, anaknya dulu ditunjuk, tidak. Ahmad, tolong dijawab pertanyaan ini. Pertanyaannya belum disampaikan, sudah ditunjuk siapa? Nama. Berarti sak kelas 30 orang itu yang mikir siapa? Kata temannya gimana? Bapak jadi pikir Ahmad, yang dikon jawab Ahmad kok, kan begitu kan? Nah, ternyata gurunya Nabi model begitu supaya semuanya terangsang ikut mikir. Nabi nggak nunjuk seorang, hanya inisialnya saja. Orang itu cinta sama Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga cinta sama orang itu. Falamma asbahu, ketika pagi hari, ghadau ala Rasulillah, semuanya datang ke rumahnya Rasulullah. Kullum yarju ayyutoha, semuanya para sahabat itu berharap supaya diserai bendera tadi, karena ini orang istimewa, dicintai Allah dan Rasulnya, orang itu juga cinta sama Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah keluar berhadapan dengan para sahabat yang begitu banyak itu, tiba-tiba Rasulullah tanya begini. Nah, inilah maksud saya itu ya, sikapnya sahabat itu. Tanya Nabi begini, Aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali kok tidak kelihatan? Berarti orang dimaksud siapa? Ali. Ali datang nggak? Enggak. Semuanya datang. Tapi Nabi tanya, Aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali kok tidak datang? Ada yang ngomong, huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah, Ali itu matanya sakit Nabi. Faursilu fautiya bihi. Nah, ini yang penting. Ternyata setelah Rasulullah SAW menerima informasi bahwa Ali itu sakit, Ali dicari oleh para sahabat, didatangkan di situ. Padahal semuanya tadi berharap untuk diberi, ditunjuk sama Nabi. Ketika Ali tidak ada sahabat yang mengatakan, saya saja Nabi, wong Ali sakit. Tidak ada. Ini saja sahabat ini aja, Abu Bakar aja, Umar aja ini yang. Tidak. Ali dicari, didatangkan di situ. Nah, itu kadang-kadang kalau saya menerangkan gitu, Mas, itu saya tanya jamaah itu. Misalkan kalau pakai bahasa sekarang, Ali itu opname di puskesmas, kira-kira dibawa ke situ nggak? Bentar Pak, saya tak minum dulu. Jangan kalau tidak paham tambah ngeluh saya nanti Pak. Andai kata Ali itu sakit, tapi yang ditanyakan tadi oleh Rasulullah itu Ali, kira-kira dibawa ke situ nggak? Halo? Terjemah sampai apa? Kalau mengikuti pola hadis ini dibawa Pak. Nabi yang bilang ya sudah datangkan aja. Ali itu sudah sakit, enggak wis, enggak apa-apa. Ini Nabi, jangan didahului. Nah, gitu loh maksudnya, Pak. Makanya tadi para sahabat itu enggak ada satu kata pun yang berani mendahului Nabi. Kenapa kalau tidak begitu? Karena Nabi itu sudah sempurna itu tadi, Pak. Dalam hal masalah agama. Ketika ada kekurangan dan kesalahan, tadi sudah saya aturkan panjenengan, ditegur enggak sama Allah? Iya. Kalau kita yang enggak, biarin aja salah, kan begitu kan? Nah, ini makna assalamu
alaika. Jadi jenengan nanti habis ini salat apa yang paling dekat? Paling dekat apa? Syuruk. Setelah syuruk yang paling dekat lagi apa? Duha. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahiyat jenengan at-tahiyatu lillah wassalawatu wa assalamu alaika, itu ingat, oh Nabi itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang apa tadi? Kurang. Enak Pak kalau begitu mikirnya itu. Ya. Berarti kita nggak boleh nambah-nambahin Pak Ustaz. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Makanya Pak, Bu, nuwun sewu, saya sering kalau baca selawat begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Murid saya protes, murid di kelas 30 tahun yang lalu. Haji, kok ndak pakai Sayyidina? Saya baca menurut hadis. Di hadis itu loh nggak ada Sayyidinanya. Oh ya nggak boleh Pak. Loh berarti ya apa itu kan Nabi. Ya, saya nggak berani nambahin dan tidak berani mengurangi. Ya mohon maaf, ini contoh yang ini debatable, perdebatan di masyarakat. Tapi argumentasi saya baca menurut apa? Hadis. Di hadis tidak ada, ya sudah. Ya. Dan saya yakin Nabi itu tidak salah dan tidak kurang. Yang diajarkan begitu. Ya, wes. Ini nanti ada bahasan berikutnya. Saya ulangi lagi. Kalimat assalam tadi ada berapa tadi maknanya Pak? Satu tadi apa? Penghormatan. Yang kedua tadi? Ya. Yang ketiga? Oh belum ya. Tidak mau saya jangan tidak ngantuk itu maksudnya. Ya. Ya. Yang ketiga itu maknanya adalah ismun min asma'illah al-husna. Nama salah satu daripada nama Allah yang sangat bagus, yang sempurna tadi. Jadi ada 3 makna. Assalam itu salah satunya adalah makna dari apa? Salah satu daripada asmaul husna. Coba jenengan buka, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu yang bawa HP, yang HP-nya ada Quran ya. Surat 59 ayat 23. Saya rasa sudah sering dibaca imam itu ya. Surat 59 ayatnya 23. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yushrikun. Nah, ada terjemahnya Pak? Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nggih. Dia adalah Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Damai. Yes. Oleh Departemen Agama, Assalam di situ diterjemahkan Maha memberi kedamaian. Kalau pakai bahasa yang populer, Maha memberi keselamatan. Assalamu. Yang saya ambil assalamu. Oh, kalau begitu assalamu itu salah satu maknanya yaitu Maha memberi keselamatan, dan kalau itu maknanya maka assalam itu adalah salah satu daripada asmaul husna. Saya tadi dari rumah sampai di sini, zahirnya selamat. Yang memberi keselamatan siapa? Allah. Jadi kan juga begitu kemana-mana. Ya. Nah, ada orang yang jarak tempuhnya mau berjalan kira-kira 4 jam. Jalannya berliku-liku, ya, naik turun, ya. Begitu sampai di sana sama teman-temannya, loh, sampai kok cepat? Biasanya orang-orang itu lebih dari 4 jam, sampai ke 4 jam. Oh, supirnya hebat tadi, makanya aku selamat sampai di sini. Untung saya pakai supir yang itu. Ada orang ngomong gitu Pak? Ada apa nggak ada? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Itu orang di luar masjid apa dalam masjid? Apa luar dalam? Jangan Bu,
Betul Pak. Sambil kok cepet bisa sampai di sini 4 jam itu jalannya berliku-liku. Alhamdulillah. Mestinya alhamdulillah ini didahulukan. Allah memberikan keselamatan tadi. Tapi kalau orang milih supir yang jam terbangnya sudah oke, mobilnya yang masih di fresh, yang masih bagus ya, yang baru dicek semuanya boleh. Itu namanya qadari. Ini namanya apa? Itu bagian daripada syariat yang diperintahkan. Tapi tidak ada jaminan kalau drivernya sudah oke, jam terbangnya sudah oke, rambu-rambu lalu lintas jelas pasti selamat. Enggak. Kalau enggak Allah enggak bisa Mas menyelamatkan ini. Loh gitu loh Pak maksudnya. Jadi dirubah karena asalam itu dominasinya miliknya Allah. Bukan milik manusia. Makanya kapan hari bab 50 saya terangkan, tapi gimana Pak supaya anak saya itu selamat dunia akhirat, lalu diberikan keselamatan oleh Allah terus dunia akhirat. Saya harus memberi nama anak saya gimana? Jawabannya apa? Saya ulangi. Terus gimana supaya saya berkeinginan anak saya itu selamat dunia akhirat, lalu diberi oleh Allah yang maha keselamatan tadi supaya anak saya selamat? Oh, kalau begitu beri nama anakmu itu Abdus Selamat. Abdus Salam. Loh, siapa ini punya sampean? Abdus Salam. Maksudnya hambanya Allah yang maha memberi keselamatan. Loh, gitu loh Pak. Tahu kita sampai di situ Pak pikirannya. Jadi lisan kita, harus kita jaga, jangan sampai keliru. Ya, banyak yang begitu-begitu itu, dan ini hampir setiap ngaji sudah diterangkan. Ya, Bang Haji, kok jek kuat ngangkati kursi, padahal sudah di atas 65. Tak kegowes terus Mas, makanya kuat. Jangan. Alhamdulillah, Allah masih memberi apa? Kekuatan. Kapan hari sudah saya sebutkan itu. Ketika jenengan ditanya di HP, gimana sehat? Jawab, alhamdulillah, Allah masih memberi sehat. Menurut saya begitu, nggak ada dalilnya kok. Nah kalau tidak diberi Allah sehat, walaupun orang itu berikhtiar, ya nggak bisa. Gitu loh. Semua orang berkeinginan hidup selamanya. Aku kepengen hidup 1000 tahun lagi. Tapi bisa nggak Pak? Nggak bisa. Allah maha memberi kematian. Nah begitu. Ini alarm supaya berhenti dah. Alarm suruh. Terus. Terus itu maunya nyemoni dan memang yang sebenarnya. Karena biasanya ada. Terus itu maknanya nyemoni. Ada anak kecil main-main layangan belum sholat jam 4, setengah 5. Sudah dipanggil mamanya 2 kali. Pulang. Nanti mah. Mamanya pulang. Anaknya nggak pulang-pulang. Saya tetap layangan. Parani lagi. Ayo. Terus no. Iya toh. Ayo terus no. Kalau anaknya salah menerima. Waduh, asik, suruh neruskan. Ya, mudah-mudahan panjenengan diberikan rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis taklim Pak luar biasa. Naudzubillah, bukan karena saya ya. Karena ilmu di dalam agama itu luar biasa. Sampai Nabi itu menyebutkan kamu sholat berrakaat-rakaat dibandingkan kamu thalabul ilmi, pahalanya lebih banyak mana? Betul Pak. Makanya orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, itu tidak boleh. Ya, jangan nggak sempat menelusuri makna-maknanya begini pada waktu masih muda. Ya sekarang kesempatannya. Nah begitu. Wes, saya lanjut. Apa tadi Pak? Surat apa tadi? 59 ayat 23. Apa terjemahnya mulai dari awal tadi Pak? Monggo. Dia Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Okay. Dia adalah Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan, Maha mengawasi, yang Maha perkasa, yang Maha kuasa, dan yang memiliki segala keagungan,
maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, pokoknya maha itu semuanya milik Allah. Maha memberi keselamatan, maha suci, maha kuasa dan sebagainya. Maha memberi keamanan, maha dan seterusnya. Makanya panjenengan setiap habis sholat itu matur sama Allah, salah satu wiridnya Allahumma antas wa minkas, dari Allah keselamatan itu, Pak, bukan dari manusia. Makanya tadi saya matur panjangan, jangan bilang drivernya, jangan orang itu karena rambu-rambu lalu lintas, enggak, karena Allah memberikan keselamatan. Nah, jadi inilah yang disebutkan. Makanya di dalam kitab itu, dalam hadis sahih dari Ibnu Mas'ud, qala kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan. Ini habis sholat, ada sahabat bilang ini, assalamu ala Allah, ya, semoga keselamatan untuk Allah, min ibadihi, dari saya, dari hambanya. Dilanjut, assalamu ala fulan, semoga keselamatan untuk fulan, untuk si A, untuk si B. Terus ditegur sama Nabi, tidak boleh sama Nabi, ya. Faqala Nabi SAW, ya, la taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allaha huwas salam. Mas, jangan mengatakan salam untuk Allah. Allah itu sumber keselamatan, kok salam untuk Allah. Makanya kapan hari 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, kadang-kadang ibu-ibu dan bapak-bapak itu dalam bahasa Jawanya itu keceplosan, tapi saya ngerti maksudnya bukan itu. Anaknya pamitan, ya ma budal, ya wis hati-hati, Gusti Allah muga-muga selamat toh. Ngerti maksudnya, Pak? Gusti Allah muga-muga. Sing didongakno selamat itu siapa? Kalau bahasanya kayak begitu, yang didoakan selamat siapa? Allah. Boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun maksudnya bapak itu tadi atau ibu tadi, ya Allah, anak saya dalam perjalanan engkau beri apa? Selamatan. Tapi ngomongnya, semoga-moga Gusti Allah selamat toh. Nah. Ya, salah berucap. Ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan keselamatan anak saya. Nah, itu mestinya. Tapi kalau Rasulullah, ya Allah berikan keselamatan, boleh nggak, Pak? Boleh. Karena di dalam Nabi itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan uluhiyah. Oh, ini boleh ada ngono barang itu ya. Rububiyah apa maksudnya itu ya? Kalau Allah tidak berhak diberikan keselamatan karena Allah itu sumber. Sumber yang memberi apa? Seperti panjenengan tadi yang saya katakan, Allahumma antas salam. Engkau ya Allah yang memberikan keselamatan. Surat Al-Hasr tadi, Assalamul mu'minul muhaimin. Itu Allah itu. Tapi kalau Nabi boleh. Makanya ketika para sahabat itu membaca, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terusnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan berikan salam penghormatan. Sahabat itu bingung, loh, kita kan diperintah baca salawat ke Nabi ya, gimana lafalnya? Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, fa inna salam qad arafna, assalam qad arafna. Nabi, kalau salam itu kami sudah ngerti. Ketemu engkau, assalamualaikum ya Rasulullah. Ketemu engkau, assalamualaikum ya Rasulullah. Kaifa nusalli alaik? Terus lafal salawatnya bagaimana Nabi? Nah sekarang saya tanya panjenengan yang ikut ngaji ini, berapa ini jumlahnya, Pak? Semuanya harus bisa menjawab ini, Pak, ya. Ya. Kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana kita membaca salawat Nabi? Nabi itu caranya memberi pelajaran baca salawat diperagakan apa dilafalkan? Halo? Ini kan persoalan gampang, Pak. Nabi itu memberi pelajaran baca salawat
Diperagakan apa dilafalkan? Dilafalkan. Kalau memberikan pelajaran sholat, diperagakan apa dilafalkan? Diperagakan. Wudu, haji dan umrah, diperagakan. Itulah maka tadi saya matur panjenengan, mohon maaf kalau ada yang berbeda, dalam baca sholawat saya tidak berani merubah hadisnya siapa? Nabi. Mengapa? Ya sudah sempurna itu tadi. Sahabat itu tanah fakai fanusalli alaik. Lalu kita bagaimana Nabi membaca salawatnya? Nabi menyebutkan ini salah satunya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak hadis-hadis itu, Pak. Nanti tanya Pak Jainuddin, variasi daripada salawat Nabi tadi. Maka saya ketika membaca salawat Nabi selalu berpedoman pada hadis ini, karena Nabi memberikan keterangan dan memberi contoh dengan cara dilafalkan. Sahabat tadi ditanya, tambahannya gini Pak, orang yang tidak Islam tanya sama orang Islam. Ini sudah saya mengulangi kedua kalinya, ya karena terlalu sering ngajinya, makanya ya dibolan-baleni. Kalau ada orang kafir tanya sama orang Islam, Bu, Pak, itu nabinya sampean itu belum selamat, makanya diperlukan doanya umat Islam seluruh dunia dengan cara membaca sholawat Nabi. Bagaimana orang yang belum selamat bisa menyelamatkan umatnya seluruh dunia? Jadi kan kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Halo? Kan itu maknanya, ya Allah berikanlah keselamatan kepada kami Nabi kami Muhammad sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Berarti Nabimu belum selamat. Belum ada yang tanya begitu Pak? Belum? Untung belum ada yang tanya begitu ya. Kalau ada yang tanya begitu, jangan jawab. Dua jawabannya. Ini nggak boleh dilupakan Pak. Siapa tahu tetangga kita itu jawab. Tanya, Mas, sini saya orang Islam, baca salawat itu maknanya dua. Satu, saya melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala, dan seterusnya. Ini berarti saya ini melakukan ibadah sama dengan berdoa. Kalau sampean menyanyi itu loh, kan ibadah tak menurut sampean? Ya menurut saya enggak. Kan begitu. Jadi semakin sering saya membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terutama hari Jumat, berarti saya semakin banyak melakukan ibadah. Dalam hal ini membaca salawat. Gitu loh Mas, itu. Satu, dua. Saya membaca salawat Nabi tadi, Allahumma sholli ala Muhammad tadi, maknanya apa? Menguatkan iman saya itu loh, bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan di dalam Islam itu tidak boleh dibacakan selamat kepadanya. Tuhan itu tidak boleh didoakan keselamatan, karena Tuhan itu menurut Islam itu sumber keselamatan. Betul Pak? Nah, makanya orang Islam tidak boleh semoga selamatlah Tuhan kami Gusti Allah yang ada di arsy. Tidak boleh. Nah, ini hadisnya tadi Pak yang saya baca. Sahabat ngomong gitu tegur sama Nabi. La yuqalu assalamu ala Allah. Tidak boleh menyampaikan selamat untuk Allah itu. Fa innallaha huwas salam. Allah itu sumber keselamatan. Kok sampean ngomong assalamu ala Allah, selamat untuk Allah, salam untuk Allah dari hambanya? Tidak boleh. Nah, jenengan kalau ditanya begitu sama orang yang bukan Islam, jenengan balik tanya sama dia. Hai Mas, siapa yang bolak-balik ngomong semoga selamatlah Tuhan kami, Bapak kami yang ada di surga? Siapa yang bilang gitu? Berarti Tuhanmu terus selamat, betul. Nah itu enak Pak itu. Jangan marah. Siapa tahu diberi keterangan yang baik, yang benar, dia diberi hidayah oleh siapa? Allah. Jangan dimarahi orang tanya, Pak, itu loh Tuhannya orang Islam belum selamat, makanya diperlukan doanya oleh umat Islam seluruh dunia dengan cara membaca salawat. Jangan dimarahi. Sini Mas, ngomong apa ya mau? Jangan begitu. Jangan, beri keterangan yang baik, yang benar dari hati ke hati,
dengan mohon kepada Allah mudah-mudahan diberi apa tadi? Hidayah. Ada yang tanya Pak? Biasanya kalau ngaji akad-akad enggak ada yang tanya itu. Tapi boleh. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang. Berikutnya kita bahas mengenai ya ini sepele-sepele Pak, tapi penting Pak ya. Sepele-sepele tapi penting. Ya. Ini namanya akidah, keyakinan kita tentang Allah, tentang Nabi Muhammad supaya enggak salah. Ya, dan sikap kita bagaimana. Dan inilah yang akan kita bawa mati. Semuanya orang akan kebagian mati, enggak usah khawatir. Ya. Kan betul Pak ya? Oh, Ustaz, jangan-jangan saya enggak kebagian. Oh, kebagian Pak. Ya. Nanti yang dibahas orang berdoa itu tidak boleh dengan menggunakan ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. Ya. Bulan Desember nanti kita sebutkan begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Ya. Untuk menghatamkan kitab ini masih butuh waktu kira-kira 1 tahun lagi Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita semuanya, memberikan rahmat, barokah, hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu ayyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.